Salam olahraga. Salam olahraga. Yes. Ini dia program baru kita tentunya ya di RRI Betul. Official, RRI Bogor Official ya di kanal YouTube kita, program baru kita untuk menyambut Piala Dunia 2026. Di mana, Dem? Di Meksiko, Kanada. Amerika. Mantap. Nah, ada 3 yang katanya emang jadi Piala Dunia paling besar. Betul, karena ya selain juga di tiga Tiga negara. Tapi juga ini timnya yang ikut banyak. Banyak. Ya, tapi sebelum itu kita kenalan dulu, ketemu sama saya Reddy, Messi, Dimas, Ronaldo, Cristiano. Mau battle nih? Yakin nih episode pertama udah mau ribut nih? Jangan, Masalah jangan. Messi sama Ronaldo. Yakin? Jangan. Episode 2. Episode 2 boleh deh ya. Kenapa? Karena ya ini bisa dibilang Piala Dunia terakhir sang legenda sepak Betul, bola. ada banyak banget sebenarnya legenda-legenda yang ini memang jadi Ya. Piala Dunianya mereka, kayak misalnya Modric, Ronaldo. Bukan cuma soal Ronaldo sama Messi sih sebenarnya, Ya. ya kan. Terus kayak juga hampir dipastikan kayak Virgil van Dijk itu juga sama tuh. Kayaknya emang udah selesai ini Piala Dunia terakhirnya. Umur lah ya. Udah umur. Walaupun ada beberapa yang harusnya sih bisa kali nggak usah main gitu ya, udah cukup gitu. Siapa? Jagoan gue sendiri lagi. Usia udah mateng ya kan, udah waktunya ya bentar lagi pensiun lah ya. Betul. Main juga udah tidak lagi di liga top dunia, Ya. ya kan. Usianya udah, Piala Dunia juga udah dapet, ya kan. Kalau bisa 2 kenapa harus 1? Sama, lu juga. Cuman ya itu dia ya, ini karena bisa dibilang terakhir, terbesar, Betul. last dance juga untuk para legenda-legenda. Dengan ya, para format baru juga, ya kan? format baru. Format baru karena kalau yang tadinya berapa? 32 tim, sekarang jadi 48 tim. Banyak. Otomatis pertandingannya juga jadi bertambah, Red, ya kan? Betul. Dibagi menjadi 12 grup ya? 12 sampai grup. L ya? Grup L. Nah, itu formatnya juga ini berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, ya kan? Karena kalau yang dulu hanya diambil juara grup sama runner up untuk lolos ke fase berikutnya. Knockout, Fase knockout. Kalau sekarang enggak, selain juara grup dan runner up-nya juga nanti dipilih ada 8 ya kalau nggak salah. 8 peringkat 3 terbaik. 3 terbaik. Tapi ini ngomong-ngomong kayak badminton, asal kan kita Enggak, itu volley. Volley juga kayak gini kan Sama sih bisa, ya kan? Tapi kalau lihat grupnya, ini sebenarnya menarik nih, Dim. apa? Di grup A ya, kita cek nih. Ini ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, Republik Ceko. Ini lumayan nih. Fix. Agak serem nggak sih Fix. ini? Ya kan? Fix, tuan rumah pasti lolos. Biasanya. Dan Ya ini kan? Meksiko nih masalahnya. Meksiko ya kan, Meksiko juga negara yang dalam tanda kutip mungkin di Amerika Latin juga Betul. bukan sembarangan gitu kan. Afrika Selatan sering kasih kejutan loh. Betul. Jangan anggap remeh nih. Korea Selatan. Korea Selatan juga sama. List deh. Song main nggak ya? Main. Main kan? Nggak cedera kan? Main. Tapi ya segitu aja kayaknya. Ada Ceko. Ada Ceko juga. Nah, kayaknya sih Ceko sama Meksiko kalau misalnya menurut gua sih. Meksiko sama Ceko. Meksiko sama Ceko. Karena saya orangnya Asia banget. Meksiko, Korea Selatan. Saya mau simpan Jepang di Asia. Jepang main lagi. Pasti itu ya. Oke, di grup B ini ada Kanada, Bosnia Herzegovina, Betul. ya, Qatar dan Swiss. Kalau misalnya menurut gua sih ya. Ini rata sih, semua punya rata, peluang iya, nih. makanya. Tapi kayaknya kalau misalnya kita lihat dari kualifikasi yang sebelumnya ya, sebelum mereka lolos ini ya, Swiss ini punya kemungkinan yang paling besar kayaknya. Karena Swiss tuh di babak sebelumnya tuh kuat sekali memang. Mainnya bagus ya. Mm-mm. Oke. Udah, ada lagi? Sama Bosnia enggak sih? Sama Bosnia lah ya. Tapi feeling tuan rumah melaju sih. Kanada deh kayaknya. Feeling ya. Tapi kan Kanada juga diisi sama pemain-pemain top kan. Davis. Betul. masih lagi bagus-bagusnya juga Iya, gitu iya. di klubnya ya kan. Kalau Bosnia sama Swiss, gua Kanada Swiss deh. Kanada Swiss bisa Kanada, juga. Swiss. Grup C, ini juga seru nih. Ada Brazil, Maroko, Haiti, sama Scotland. Ayo Dim. Brazil Maroko lah. Gue sih pengen lihat Brazil nggak lolos sebenarnya. Kagak mungkin sih, separah-parahnya Brazil nih sebenarnya, Red. Dia tuh kayak yang apa? Lu main biasa lolos gitu tuh gak? Dulu. Sekarang juga. Please deh. Walaupun memang sekarang skuadnya memang tidak terlalu dalam ya, untuk Brazil sendiri gitu, dan sebenarnya kuncinya ada di Vini kalau menurut gua gitu kan. Kuncinya di Vini, asal Vini sebenarnya bisa sedikit menurunkan egonya. Tandemnya Richard Wilson nih.
Nggak ada Neymar baru. Ya, Neymar Neymar lagi. juga terakhir ya? Iya. Neymar terakhir. Malah hampir nggak dipanggil kan sebenarnya. Betul, betul. Walaupun Tapi di Don last- Carlo iya, akhirnya bilang last time butuh itu. kepemimpinannya. Betul. Karena memang banyak negara-negara yang dalam tanda kutip sebenarnya kayak sosok tuh memang harus ada gitu Iya, iya. di dalam tim gitu. Jadi mungkin dia nggak main atau mungkin main cuma 15 menit, 10 menit, tapi paling nggak karena ada dia tuh tim jadi kayak semangat gitu gak sih? Ibaratnya tuh kalau kita lagi nongkrong, Dim, Hmm. kita butuh abang-abangan ya kan. Yo. Yoi dong. Harus ada abang-abangan. Secure. Iya, harus kan? ada abang-abangannya. Dan ini kebenaran Neymar abang-abangannya. Betul. Tapi Walaupun ya gue sih pesimis ya. Boleh dong ya kan. Boleh. Maroko bakal jadi kejutan lagi nggak? Nah, Kan ini kemarin peringkat 4 ya. empat kan? Justru Maroko ini kalau menurut gue ya salah satu tim yang wajib gue lihat gitu. Karena di edisi sebelumnya kan gila ya kan, kuda hitam bener-bener Betul. luar biasa tuh. Cuman ya namanya kuda hitam, ngegas di awal terus capek pas mau finish gitu. Bukan capek sih, emang habis kalau yang kemarin Ya kan iya pemainnya. capek habis. Gila semuanya cedera tuh pemain. Iya, makanya. Ya kan? Nah, mungkin bisa belajar dari situ kan nggak tahu siapa tahu Betul. mau benah. Jadi kalau gue sih tetap nguaspadain nih si Maroko, Maroko. Brazil Maroko dan kayaknya sih ya sebenarnya kalau Brazil sih Red, kalau gua bilang tuh kayak yang semua itu tergantung Vini kalau gua bilang. Kalau misalnya Vini mainnya bagus, kemungkinan Brazil bakal jauh, bukan cuma lolos babak grup. Kayaknya karena Brazil juga jadi kandidat lah. Belum lagi juga kan memang sudah kompak lah sama pelatihnya ya. Betul, Don udah Carlo, lama juga Carlo kan. Ancelotti ya. Kita lanjut ke grup D. Ini juga menarik nih. Ada Amerika Serikat, Paraguay, Australia, sama Turki. Agak susah sih. Amerika tuh sekarang juga lagi oke, ya Bagus. kan. Terus Paraguay ini juga kayak yang kalau misalnya lo bilang tim Amerika Latin tuh sebenarnya kalau gua pribadi tuh nggak bisa apa ya? dia Jangan tuh kayak- underestimate iya, gitu kan. rata semua gitu, Ya. ya kan. Mau Paraguay, mau Kolombia misalnya kayak gitu. Tapi Turki nih ada Magis tersendiri nggak sih? Ya kan? Turki. Kalau gue sih jagoin Buller nih. Paraguay, Turki sih kalau gue. Iya, justru malah Australia terkesampingkan sih. Ya Amerika, Ya kan? Amerika Turki lah. Amerika, Turki, Amerika Turki. lah. Paraguay, Turki. Ya. Paraguay Turki. Amerika Sorry Turki. buat Australia ya karena harusnya Indonesia yang di situ. Masih ngarep nggak sih? Iya kan? Masih ngarep boleh ya kan? Betul. Iya, sorry lah. Tapi kayaknya Paraguay Turki sih. Paraguay, Gimana pun Turki. juga Dim, kalau sepak bola apalagi nih World Cup gitu ya. Mm-mm. Apa namanya? History itu nggak bohong gitu. Jadi Betul. jangan ini. Iya, iya. Paraguay gimana pun juga dia mentalnya memang Betul. mental untuk bermain di Piala Dunia itu. Jadi harus Paraguay Turki. kalau Paraguay gue. Turki. Grup E ada siapa? Grup E ada Jerman, Wih. Curaçao, Debutan. Ivory Coast sama Ekuador. Kelihatan sih. Ivory Coast? Iya, Ivory Coast. Pantai Gading. Betul. Ya. Drogba. Drogba. Udah nggak main sih. Dia udah dipanggil lagi tadi. Nggak main. Ini juga seru sih sebenarnya. Jerman, Pantai Gading, Ekuador. Ekuador, Jerman. Kurakau, Curaçao. ya debutan ya. Debutan. Ya udahlah, mungkin nasibnya juga kalau kita masuk ya kan. Tapi lah. gini, Ah. tapi karena sekarang itu kan jatah slot ditambah 32 jadi 48. Oh. Akhirnya banyak sekali tim-tim yang dalam tanda kutip menjadi tim-tim debutan. Tim-tim yang tadinya sulit untuk tembus karena jatahnya bertambah. Ya kan Asia sekarang kayak 8,5 gitu kan, 18-1 gitu. Akhirnya kan banyak tuh yang masuk tuh, Uzbekistan salah satunya ya kan. Jadi ada banyak negara-negara yang tadinya belum pernah main di Piala Dunia, terus kemudian jadi bisa main di Piala Dunia. Betul. Itu ngurangin kenikmatan tersendiri apa enggak sih kalau menurut lu? Enggak sih, justru jangan lupa orang baru masuk nih ke kolamnya gitu kan. Nothing tulus. Main bola tuh kalau udah nothing tulus, men. Tapi akan banyak pertandingan-pertandingan yang kurang seru nggak sih? Masalahnya juga ini di grupnya baginya rata sebenarnya. Iya, Cukup betul. adil sih kalau Betul, lihat ini betul. cukup seru untuk di ini kan. Jadi nggak ada yang benar-benar gede ketemu gede gitu, rata nih. Hampir nggak ada grup neraka ya? Hampir nggak ada grup neraka. Nanti kita akan prediksi-prediksi ala-ala ya kan. Siapa kira-kira yang 3 besar terbaik nih yang akan lolos? Semifinal aja, 4 Nggak besar. usah. Ini kan ada prediksi Oh untuk iya, yang betul, slot betul, betul. 3 terbaik kan. Ah. Tapi nanti kita habisin dulu nih. Grup F dulu nih. Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia, Belanda, Jepang. Udah pasti. Belanda Jepang udah pasti. Ini Jepang nih jauh nih. Kalau gua punya firasat jauh. terakhir, kenapa yang bikin gua akhirnya juga Brazil kayaknya
Cukup sudah. Ya. Kalah sama Jepang nih. Kalau cuma ngomongin kalah sama Jepang, Jepang dari kemarin tuh menang lawan semua. Iya, makanya. Inggris. Makanya Jepang Apa? sih. Jerman. Iya. Itu Jerman ada Jamal Musiala, ada Joshua Kimmich, ada Enggak sih harusnya, tapi kalau Brazil mau yang ada di bayangan gue tuh kalau Brazil tuh masih Jogo Bonito banget gitu. Tapi Sekarang memang kan Jepang segitu parahnya sih memang. kuat. Segitu kuatnya memang. Ini another level di Asia sih. Betul. Ini udah harusnya jadi tim Eropa yang Iya. salah kamar aja kayaknya. Jadi kayak sebenarnya kalau gue bilang tuh kayak yang lu udah nggak bisa lagi ngomongin Jepang tuh sebagai kuda hitam nggak sih? Emang Karena harusnya udah bukan kuda hitam bukan. dia tuh. Ini udah langganan. Iya kan? Ini udah beda lagi nih kalau menurut gue ya. Wah, gila sih. Grup Sama- G sekarang. Belgia, Mesir, Iran, New Zealand. Oh, Selandia Baru. Belgia sih udah pasti nih. Belgia, walaupun mungkin kayaknya kalau kita lihat skuadnya mereka gitu kan, sebenarnya mungkin bisa dibilang kayak sisa-sisa masa kejayaan Iya. mereka di peaknya mereka tahun kemarin. Tapi Belgia 2 juga tahun kan kemarin. ini lagi Bukan 2 bebenah. tahun, 2 edisi. Dia lagi bebenah sebenarnya kan. Termasuk salah satu tim yang regenerasi bintangnya atau regenerasi pemainnya juga agak lama nih. Betul, makanya. Karena pemain sebelumnya emang gila-gila sih. Betul, Gitu. heeh. Jadi regenerasi pemainnya yang agak terhambat. Betul. Ini selain Itali yang hat-trick 3 kali nggak lolos ya. 12 tahun. Kacau. Kalau ngomong Itali sedikit, Iya, melenceng iya. Boleh, Itali. Kenapa dia nggak lolos, Red? Aduh, ini nih. Pemainnya coba deh. Iya Pemain-pemain lihat. sih. Pemain di Liga Ada Itali. satu bagus, pindah. Iya, Liga Itali isinya. Ini panjang satu edisi sendiri nih. Kalau ngomongin Itali nih, nggak usah lah, udahlah. Pokoknya ya liganya sih, pemain-pemain lokalnya kurang diberi kepercayaan kalau menurut gua Betul. Ada kemarin siapa sih Atlanta punya Retegui. ya. Iya. Retegui bagus, pindah karena duit. Iya. Mainnya Arab. Iya, sekalinya ngambil pemain udah tua-tua dipanggilin ke Liga Itali. Benar rumah doang ya. Iya lagi. Oke, ini Belgia sama siapa nih yang nemenin ini? Mesir lah. Iya, Mesir lah. yakin. Last dance-nya salah nih kalau nggak salah. Akan kayaknya sebagai tim juga pasti akan mati-matian buat support karena nungguin orang kayak Salah. Coba lu bayangin saat ini negara nih nungguin orang kayak Salah susah banget kan. Bisa sih. Jadi kayaknya semuanya akan all out ke Salah kayaknya. Oke, agree sih. Belgia, Mesir sih kayaknya oke. Belgia Mesir. Iran, sorry harusnya kita Indonesia yang di sana ya. Kita jadi Iran apa Australia sih sebenarnya? Semuanya pokoknya yang dari Kita emang dari sebenarnya Asia. kita Nggak harus bisa lah. gantiin Chelsea. Kok gue bingung. Oke, sekarang grup H ada Spanyol, Cabo Verde. oke, Arab Saudi sama Uruguay. Wah ini ini juga Spanyol Uruguay terlihat sih, sih. udah. Walaupun mungkin bisa juga Arab Saudi memberikan Ya, hentakan besar kayak seperti di beberapa edisi sebelumnya ya. kemarin misalnya pertandingan pertama first match Menang. 1-0 lawan Argentina. Walaupun setelah itu Argentina yang juara. Iya. Ya kan? Nah ini Spanyol kalau kalah di awal lawan Arab Saudi, mungkin Spanyol juara. Bener. Iya, oke sih tapi kalau ini Uruguay lah. Please deh. Uruguay itu masih ada beberapa Uruguay, pemain Spanyol lah. yang Bagus-bagus kok Oke, dia pemainnya. iya betul. Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia. Nah ini juga seru nih. Orang pasti langsung Prancis, Norwegia. Tapi jangan lupa Senegal juga negara Afrika yang langganan Piala Dunia juga. Ya kan? Punya tradisi lah di Piala Dunia. Senegal tuh apa ya? Semua tim Afrika tuh juga sama kayak tim Amerika Latin nggak sih, Red? Jadi kayak mereka tuh memang hampir rata gitu. Semua timnya kuat. Kayak Afrika Selatan kan juga sebenarnya tim kuat gitu kan. Walaupun sebegitu susahnya memang menembus Piala Dunia sebelum ganti format gitu. Beberapa kali memang tembus tapi agak susah gitu. Jadi memang kayaknya untuk pandang sebelah mata. Sama untuk jangan itu lupa susah. ini mainnya kan di benua Amerika kan. Yang jelas untuk iklim Nafasnya udah cukup mereka dia udah kuat. Wah ini paru-parunya 5 semua. Afrika sih kalau Afrika pasti akan merasa diuntungkan. Karena emang udah terbiasa panas. Iya makanya. Oke, kita ke grup J. J. Wah, Tapi ini. tadi grup Norway, Halan. Norway, Prancis, Norway. Ya. Oke, grup J, Argentina, Aljazair, susah banget ngomongnya. Aljazair, Austria, Kok Aljazair Yordania. sih? Argentina, Algeria. Mana sih Aljazair nih? Gua. Mana? Perasaan nih gua Algeria.
Iya itu bahasa Iya. Inggrisnya. Oke. Ah, Argentina. Australia, Ya. Austria. Austria juga bagus. Austria. Kemarin juga di fase grup juga bagus. Ah. Bukan di fase grup, di fase sebelumnya. Fase sebelumnya bagus. Itu juga bagus. Apa namanya? Argentina, Austria kalau gua. Argentina, Austria. Messi gimana ya? Apa? Messi gimana? Ya, mau jawaban jujur nih. Apa? Messi gimana dulu? Gue tuh gak terlalu suka sama... Messi gimana dulu? Gue suka Messi. Ya kalau tim Messi atau tim Ronaldo gitu ya, gue suka ngelihat permainannya Messi. Tapi udahlah gitu maksudnya. Gua tuh dulu waktu kecil emang dibilang kayak Messi, Nyet. Nggak, terusin. Juggling dong, juggling. Salah. Juggling lah kalau Messi. Ya kan? Enggak, maksudnya dia udah dapat segalanya. Usianya juga udah nggak muda. Ya oke lah kalau dia seperti Neymar gitu untuk jadi abang-abangan sih oke. Tapi kayaknya kalau Messi kan nggak mungkin untuk itu aja, dia pasti main sih. Nah, permasalahannya takutnya sebagai fans, salah satu fans Argentina, terhambat untuk regenerasi juga. Kayak dulu nih ada Messi, ada Dybala. Dybala kena tumbalnya kan. Iya. Itu pemain bagus tapi ya kalah bersinar sama Messi kan, dia nggak pernah main segala macem. Messi terus karena posisinya sama, tipe mainnya juga mirip gitu. Akhirnya Messi terus, Dybalanya gone, ya kan. Nah ini sekarang kan kalau Messi-nya masih main juga bintang Tapi baru kalau tidak akan Argentina tuh kayak keluar-keluar. Portugal gak sih? Maksudnya kalau Portugal tuh dibilangnya apa ya? Ronaldo sentris. Kalau Argentina sama gak sih? Harusnya sih Karena enggak. Kalau Argentina tuh enggak kan? Enggak. Cuman ya itu dia tadi. Dia udah dapat Piala Dunia. Kalau kemarin kan oke lah, dia belum dapat Piala Dunia, semuanya harus support Messi untuk dapat Piala Dunia gitu kan. Tapi kan dia udah dapat nih. Udah gitu. Jadi stop pas di atas gitu ya kan. Oke. Ini, gue sih khawatirnya regenerasi Argentina juga terhambat. Iya. Gitu. Portugal, Kongo, Uzbekistan, Kolombia di grup K. Ayo. Sebenarnya ya. Kongo sebenarnya- kan lo? Enggak sih. Kongo gue nggak ada kenal pemainnya. Iya. Sebenarnya tuh gue pinginnya ya. Portugal, Uzbek. Pinginnya ya. Uzbekistan keren sih mainnya. Di Asia. Di Asia, iya. Tapi sayangnya sekarang kan ganti pelatih, ya kan. Kalau nggak salah sekarang pelatihnya kan Fabio Cannavaro, Ini yang oke. ya kan. Nah, gue juga suka heran sebenarnya. Kalau gue lihat-lihat, kan kalau Uzbek kan kemarin memang lolos, terus kemudian masuk Piala Dunia ganti pelatih. Kenapa ganti? Kayak gue kenal tuh yang suka ganti pelatih. Oh, Di tengah. yang akhirnya kita flop ya. Iya Sama-sama kan? lagi legend yang gantiinnya. Ya kan? Oh, Kurakaunya malah lolos tuh. Gitu. Gue tuh sebenarnya pengennya Uzbek memang, tapi kenapa ganti pelatih? Padahal itu pelatih udah jelas-jelas mainnya bagus kan. Kemarin kita lihat mainnya bagus Uzbek juga dan lain sebagainya. Tapi kenapa mentang-mentang ini event gede, terus lo ganti tuh pelatihnya? Jadi gitu. bangun tim lagi gitu kan. Iya kan, jadi kan kayak trust sama pelatih lu kan Gue sih perlu. enggak sih, kayaknya feeling Portugal Kolombia Sama, kayaknya memang Kolombia itu. sih. Makanya Kolombia. kayaknya sih memang Portugal, Kolombia. Walaupun gue pinginnya Uzbek, negara Siapa tahu Asia. nih kejutan akan diberikan oleh Uzbekistan nih. Betul. Jadi kuda hitam ya. Betul. Grup terakhir, grup L. Inggris, Kroasia, Ghana, Panama. Udah sih. Udah pasti sih ini. Inggris, Kroasia. Inggris, Kroasia. Ghana 3 terbaik. Betul. Ghana 3 terbaik masuk. Tapi masalahnya lawannya dia harus benar-benar bagus pada saat ngelawan Inggris dan juga Kroasia. Susah loh. Masih mending sih. Iya nggak sih? Atas ini Inggris sama Kroasia. Kan dia kalau mau jadi tim terbaik minimal golnya banyak, kemasukan golnya dikit. Inggris, Kroasia nih. Iya sih. Iya kan? Iya sih, Agak iya. tricky nih untuk Iya. ya, tapi kalau 2 teratas kayak Inggris, Kroasia. Inggris, Kroasia. Sekarang kita tebak-tebakan untuk 8 tim untuk 3 terbaik. 8 tim, 3 terbaik. Susah banget ini. Ayo. Oke. Korea Selatan. Korea Selatan. Gua Korea Selatan. Lu apa? Ini nih. Jepang nggak ada Enggak dong, Jepang. enggak dong. Nggak ada Jepang. Enggak. Jepang itu pasti lolos. Enggak dong, langsung. itu lolos langsung itu. Arab kayaknya. Hah? Arab. Gua sih pegang Jepang, terus kemudian Senegal. Jepang tiga terbaik maksudnya? Enggak, apa tadi?
Korea. Senegal, Korea. Oh, sama Pantai Gading, Pantai Gading, oke. Turki. Uzbek, kalaupun dia nggak 2, dia 3, dia masuk Uzbek. Turki sama Austria. Turki sama Austria lolos langsung. Kalau gua. Iya sih. Iya kan? Kalau nggak Austria, Ghana. Ghana oke juga. lolos. Iya, Ghana juga lolos. Bisa. Iya Ya, kan? tapi seru ya. Makin banyak pertandingan, tapi makin capek. Makin capek, pinter-pinternya pelatih buat rotasi pemain. Nah ini, Nah. tricky juga nih. Jadi Tim-tim masalah besar lagi. enak ya. Iya, tim besar atau tim yang dalam tanda kutip mungkin punya skuad yang lebih dalam. Tim Eropa lah, tanda Tim kutip Eropa ya, dalam tanda kutip Jerman, Perancis, Spanyol dan lain sebagainya. Mereka bisa kayak main aman, ya nggak sih? Oke. Supaya ya udah gua simpan aja, atau gua udah main, misalnya kayak kan mainnya kan 3 kali kan. Kan 1 grup 4, dia mainnya 3 kali. Gua rebut 1 pertandingan pertama, 2 kali gua cari seri itu lolos pasti. Ya. Mainnya kan kayak gitu. Karena sekarang ditambah ada 8 tim dengan peringkat 3 terbaik gitu. Tapi justru juga sebenarnya kalau gua ngelihat dari sisi lain, bagus juga tuh untuk development pemain. ya. Biar jadi ketebalan skuadnya juga bagus gitu. Jadi nggak melulu ngandelin 11 orang gitu kan. Ini yang bagus nih akan dipakai terus Ya. gitu. Tapi dia juga mikirin gimana dia harus bawa minimal 11 kali 3 yang semuanya rata. Ya sejauh ini kan itu hanya ada di tim-tim besar Tim-tim tuh besar. yang memang rata-rata mainnya juga di Eropa gitu. Ini jadi tantangan tersendiri untuk yang pas-pasan nih pemain-pemain Ya. bagusnya atau yang antara tier 1 dan tier 2-nya jaraknya dikit gitu. Pemain inti sama cadangan selisihnya nggak terlalu berbeda gitu. Ini harus nge-mix match-nya mantep nih. Yang jadi ketakutan banyak yang bilang gitu ya. Yang jadi ketakutan adalah pada saat lu melakukan hal itu, akhirnya intensitas atau eksklusivitas Piala Dunia sendiri itu jadi berkurang gitu. Jadi karena itu tadi kalau misalnya tim besar menyimpan pemain, nontonnya jadi apakah masih akan jadi seru atau enggak sih sebenarnya? Iya kan? Tapi kan juga jadi kesempatan buat tim-tim yang memang pengen Unjuk minimal gigi gitu ya. minimal lolos nih ke fase knockout gitu kan, dia hajar habis-habisan gitu. Atau ya juga nyimpen tenaga, ntar aja habis-habisan yang di knockout. Betul. Ya kan? Ya pilihannya di pelatih tuh, Pasti pinter-pinternya. Pinter-pinternya pelatih. Don Carlo nih sorotan. Gue lupa deh, Carlo Ancelotti pernah pegang Itali kan? Pernah, Dan bagus tuh. pernah. Kalau Carlo kan emang bagus. Iya, Bagus lah. oke. Oke. Saya kayaknya lebih ke... Kenapa? Gak enak ya ngomongnya ya. Tapi kayaknya udah deh kalau Carlo Ancelotti ini. Udahlah, apalagi pegang Tapi Brazil gini, gitu. tapi gini, banyak tim, banyak pertandingan. Kalau menurut lu, apakah akan banyak yang akan menjadi Cinderella di edisi kali ini kayak Maroko di edisi sebelumnya? Oh. Tim dengan story Kejutan-kejutan nih. Iya, dengan cerita-cerita Cinderella gitu lah. Datang Cinderella. R. Cinderella. Apaan sih? Rela. Cinderella. Oh, Cinderella. Iya, maksud gue itu. rela sih lu. Oh, iya. Orang Betawi dia. Gimana? Feeling. Datang dengan skuad pas-pasan, main, sampai semifinal. Bah, kayak cerita mimpi banget gitu gak? Cerita dalam dongeng gitu. Apakah akan ada banyak tim-tim yang akan jadi seperti itu? Uzbek mungkin salah satunya. Gue sih berharap banget sama Uzbek, entah kenapa sih. Kayaknya Enggak sih kayaknya. Biasa nih kayaknya. Kayaknya mah Tapi yang berpeluang kayak gitu sih gua harap Jepang ya bisa lanjut semifinal gitu. Jepang bukan cerita Besar, Cinderella lah. gitu. Jepangnya emang Dia udah belum pernah masuk. nih masalahnya nih. Yang udah malah Korea. Korea semifinal. Iya. 2002. Dia Jepang ke semifinal lah. Iya. Ya kan? Tuh, bisa lah Jepang. Iya Korea. Korea waktu itu juga cerita Cinderella dia tuh ngalahin banyak tim kan, Portugal, terakhir. Itali. Ya habis itu tapi si siapa Anjung Wan Iya. langsung udah Kelar. di Pergi Iya. ya kan. Oke. Banyak ya yang kita bahas untuk edisi pertama. Betul. Langsung padet nih. Edisi berikutnya tungguin aja. Betul. Ini nanti kita akan bahas apa lagi ya. Kalau sekarang kayaknya itu. Nah, itu kesotoyan kita aja. Boleh dong, ya kan bebas semuanya. Bebas. Pandit, KW super ini. Obsesi ya kan. Lihat tuh, lihat. Udah kayak Emil Audiero juga. Pegang gini.
Oke lah, itu ya untuk Bolkes edisi kali ini. Edisi pertama. Edisi pertama, nanti kita akan ketemu lagi dengan bahasan yang lain Betul. di Bolkes edisi berikutnya ya. Nah, kalau yang nonton ini juga punya pendapat kira-kira siapa yang bisa jadi Cinderella untuk edisi Piala Dunia kali ini, Betul. boleh tulis di kolom komentar Oke. ya. Terus kira-kira kalian jagoin siapa untuk sampai final? Boleh taruh di bawah ya. Siap. Jangan lupa juga subscribe. Oke, thank you. Thank you. Saya Reddy. Saya Dimas. See you again. Bye-bye. Bye-bye.